Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan dalam bentuk grafik-grafiknya. Nah, di sini yang pertama frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini ada definisinya ya, yaitu sebuah distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah batas bawah atau frekuensi total yang ada di atas batas bawah suatu kelas. Nah, frekuensi kumulatif itu ada dua jenis ya, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan dan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Oke, bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari? Caranya itu yang pertama, di sini kan sudah ada kelasnya ya. Ini didapat dari tabel distribusi frekuensi dari contoh sebelumnya. Nah, frekuensi yang pertama, ini kita tulis di sini. Ya, 2. Kemudian 2 tambahkan dengan 17, hasilnya 19. 19 tambahkan 11 hasilnya 30. 30 ditambah 27 hasilnya 57. 57 ditambah 10 67. 67 ditambah 8 75. 75 tambah 5 80. Untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, yang pertama kita tulis dulu jumlah frekuensinya yang ini ya, 80. Terus 80 dikurangi frekuensi yang pertama 2 jadi 78. 78 dikurangi 17 berarti 61. Nah, 61 dikurangi 11 berarti 50. 50 dikurangi 27 berarti 23. 23 dikurangi 10 berarti 13. 13 dikurangi 8 berarti 5. Kemudian yang kedua, frekuensi relatif. Frekuensi relatif definisinya adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam persen. Nah, di sini rumusnya F relatif sama dengan F per N dikali 100%. Kemudian setelah itu untuk menentukan frekuensi relatif menggunakan rumus ini ya, F relatif sama dengan F ke-nya keberapa nanti tergantung dari kelasnya, kemudian dibagi N ini adalah jumlah frekuensi dikali 100%. Contoh untuk yang kelas pertama, berarti di sini frekuensinya itu kan 2, N-nya di sini 80 dikali 100%. Nah, berarti di sini 2 dikali 100 200. 200 dibagi 80. Hasilnya 2,5%. Nah, di sini untuk kelas keduanya 17 dibagi 80 dikali 100%, hasilnya 21,3%. Kelas yang ketiga di sini kan 11 per 80 dari sini ya, dikali 100% hasilnya 13,8%. 27 per 80 dikali 100% hasilnya 33,8%, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya jenis penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik itu definisinya lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya suatu statistik. Nah, di sini jenis-jenisnya yaitu ada histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, histogram. Histogram adalah
diagram frekuensi bertangga yang bentuknya batang-batang berimpit. Untuk membuat histogram itu harus diperhatikan tepi kelasnya. Yang sudah Ibu jelaskan, tepi kelas itu ada dua macam, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Kemudian poligon. Poligon itu adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Dan untuk ogive itu adalah yang bawah ya, distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial. Ogive itu ada dua macam, yaitu ogive positif didapat dari frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif itu didapat dari frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya ini kita membuat histogram dan poligon. Caranya ini kan contoh yang sebelumnya ya, pada video yang pertama penyajian data. Di sini kita menentukan tepi bawah dan tepi atas. Sudah Ibu jelaskan di video yang pertama. Cara menentukan tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi 0,5 jadi hasilnya 51,5. Untuk tepi atasnya dari batas atas ditambah 0,5 jadi 58,5. Dan tepi bawah yang kelas kedua pun sama, 59 dikurangi 0,5 jadi 58,5. Tepi atasnya dari batas atas ditambah 0,5 jadi 65,5, dan seterusnya seperti itu caranya ya. Yang ini dikurangi 0,5 dari sini, kalau ini tambahin 0,5 dari sini ya. Selanjutnya kita membuat histogram. Caranya kita membuat grafik seperti ini ya, karena histogram dan poligon itu termasuk dari penyajian data grafik. Di sini ini untuk frekuensinya ini sampai 28, karena di sini frekuensi yang paling besar itu kan 27. Kita sampai frekuensinya di sini membuatnya sampai 28. Nah, kemudian ini adalah dari tepi kelasnya. Nah, tepi kelasnya ini kalau ada yang sama seperti ini 58,5 dengan 58,5, ini dibuat satu saja 58,5-nya, dan seterusnya. Ini juga ada yang sama, ini juga sama, dibuat satu. Nah, kemudian ini garis ini dari mana? Ini adalah tinggi dari frekuensinya. Kelas pertama ini 2 kan frekuensinya. Kita buat garis setinggi 2 ya. Kemudian yang kedua ini kan 17. Kita buat garis setinggi 17. Ini pun sama, ini setinggi garis 11 dari sini. Terus 27, berarti garis ini setinggi 27 dan seterusnya. Setelah itu kita buat garis tarik ke kanan. Nah, seperti ini ya. Tertarik garis ke kanan seperti itu. Ini pun sama ya. Hasilnya setelah kita tarik garis ke kanan. Nah, setelah itu kita membuat poligon. Caranya kita buat titik di sini ya. Terus di tengah-tengah batangnya ini. Nah, di sini juga. Nah, ini di sini juga. Nah, seperti ini juga di tengah. Kemudian kita hubungkan garisnya. Nah, seperti ini. Kita hubungkan. Nah, jadilah poligon. Kita akan membuat ogive positif dengan ogive negatif. Yang pertama, kita kan sebelumnya sudah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini untuk ogive positif frekuensinya ya, ini untuk ogive negatif. Dan untuk grafiknya ini nanti kita dapat dari sini ya. Dan untuk tepi kelasnya ini sama seperti yang telah dijelaskan di histogram dan poligon. Caranya untuk yang pertama dulu ini ya. Ini kita isi
bukan dari 2 ya, tapi dari 0 dulu. Berarti pas pada garisnya. Di sini kita kasih titik yang besar. Kemudian 58,5 ini kita ambil dari 2 ya. Berarti kita buat titik setinggi 2. Kira-kira di sini. Ini dikira-kira saja ya, karena di sini frekuensinya kelipatan 10 ya. Soalnya kalau kita buat 80 ini tinggi sekali. Kemudian yang ini kita isi dengan frekuensi kumulatif kurang dari yang kedua yaitu 19. Berarti ini kira-kira di sebelum 20 ya. Di sini. Kemudian selanjutnya 30. Berarti kita tarik dari sini kira-kira 30 itu di sini. Kemudian selanjutnya 57. Berarti dari sini kira-kira ini di sini ya. Kemudian dari sini kita tarik sampai 67. Berarti kita tarik kira-kira 67 itu di sini. Dan terakhir ini bukan yang terakhir, yang ini yang 75 ya. Yang ini dari 93. Ini 75 kira-kira di sini. Dan terakhir ini kira-kira di sini. Kemudian nanti kita tarik garis. Nah, tarik garis seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk ini ogib. Ini ogib positif. Untuk ogib negatifnya, nah ogib negatif kita ambil dari sini ya. Berarti yang ini 51,5 kita mulai dari atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua 78, berarti dari sini 78 berarti kira-kira di sini. Terus 61 dari sini kira-kira ini di sini ya. Kemudian dari 72 ini setinggi 50 kita tarik kira-kira ini di sini ya. Kemudian 23 dari 79,5 ini 23 kira-kira di sini. Kemudian 13 dari 86,5 kira-kira di sini. Terus 93,5 setinggi 5 di sini. Dan terakhir 0. Kemudian kita tarik garis, kita hubungkan titik-titiknya dengan garis. Nah, jadi ini grafiknya menurun karena ini kan negatif ya. Nah, seperti ini adalah ogib negatif. Untuk selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu data yang akan disajikan. Diagram itu ada diagram batang, bentuknya seperti batang-batang. Diagram batang ini digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Nah, di sini contohnya ya. Ini ada data tentang penerimaan siswa baru di SMK Gunajaya, dimulai dari program studi multimedia, TKJ, dan RPL dari tahun 2011 sampai 2014. Nah, di sini multimedia berwarna biru, TKJ berwarna merah, dan RPL yaitu berwarna hijau. Ini bentuknya diagram batang. Selanjutnya diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus. Dan bisa juga dipakai untuk menggambarkan suatu data yang berkelanjutan dalam suatu kurun waktu tertentu. Di sini contohnya itu produksi beras
dari perusahaan PT Bumi Guna dari 2011 sampai 2016. Nah, ini diagram garisnya. Kemudian diagram piktogram atau lambang. Definisinya, penyajian data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu untuk menunjukkan nilai masing-masing data. Di sini contohnya tentang jumlah siswa di Kota Bangun berdasarkan tingkat pendidikannya dari mulai TK sampai SLTA. Di sini digambarkan untuk satu gambar yaitu untuk 500 orang. Jadi kalau di sini TK 4000 berarti gambar orangnya itu ada 1 2 3 4, ada 8 ya. Ini ada 8. Jadi kalau SD 3000 di sini ada 6 gambar piktogramnya, SLTP 2500 berarti gambar piktogramnya lambang orangnya itu ada 5, 3500 berarti gambar orangnya ada 7. Yang terakhir diagram lingkaran atau pastel atau pie. Nah, di sini artinya atau definisinya yaitu dalam bentuk diagram lingkaran ya. Di sini dalam bentuk bisa persentase, bisa juga dalam bentuk derajat. Nah, digunakan untuk penyajian data yang berbentuk kategori ya, dalam bentuk persentase atau untuk menunjukkan perbandingan. Nah, di sini ada data tentang kegiatan seorang anak selama 24 jam dari mulai membantu orang tua, bermain, belajar, tidur dan lain-lain. Nah, lamanya ada yang 2 jam sampai 8 jam. Nah, kalau kita buat diagram lingkarannya seperti ini. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang cara membuat diagram lingkarannya. Ini penjelasan untuk diagram lingkaran ya. Diagram di tabelnya itu kan ada membantu orang tua, bermain, belajar, tidur dan lain-lain. Nah, untuk menentukan juring lingkarannya, membantu orang tua itu kan 2 jam. Jumlah keseluruhan jamnya itu 24 jam. Jadi kita buat perbandingan 2/24 dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Ini dari satu lingkaran penuh itu kan derajatnya 360 ya. Nah, kemudian hasilnya 30 derajat. Bagaimana cara menghasilkan 30 derajat? Caranya 2 dikali 360 hasilnya kan 720. 720 dibagi 24 hasilnya 30. Atau ini bisa kita perkecil, misalkan seperti ini. 2/24 itu diperkecil kan jadi 1/12. Kemudian kita kalikan dengan 360. Nah, jadi 360 dibagi 12 atau 36 dibagi 12 itu kan 3 ya. Nah, jadi 3 tambahin 0 jadi 30 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bermain 4 jam. Jadi 4/24 dikali 360 hasilnya 60 derajat. Cara memperkecilnya 4/24 kita bagi 4 semuanya jadi 1/6 dikali 360. Nah, 36 dibagi 6 itu kan 6. 6 tambahin 0 jadi 60 derajat. Dan seterusnya ya. Nah, setelah kalian memahami ya dari materi penyajian data kedua ini, silahkan kerjakan latihan soal nomor 1 ini, membuat histogram, poligon, dan ogif dari data tabel ini. Kemudian yang kedua, buatlah diagram lingkaran dan diagram batang dari data berikut ini. Silahkan tulis jawabannya di buku tulis, kemudian difoto dan share di Google Classroom dalam bentuk PDF, lampirkan dan serahkan di Google Classroom. Apabila ada kendala di Google Classroom-nya bisa lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.